Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat para guru besar, senior, teman sejawat sekalian, peserta online simposium pada siang hari ini di seluruh Indonesia. Pada online simposium siang kali ini kita akan membahas mengenai alur resusitasi neonatus idai tahun 2022 dengan narasumber yang kita sudah kenal yaitu Dr. R. Adi Teguh Perma Iskandar SPAK. Sebelum memulai simposium, saya akan memberikan aturan online simposium terlebih dahulu. Aturannya sebagai berikut, online simposium berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi melalui kolom chat. Untuk sejawat dokter dan dokter spesialis anak diharapkan untuk tidak absen dalam kolom chat. Jika peserta online simposium mengalami kendala dalam streaming suara ataupun video, silakan mematikan fitur kamera atau off cam. Materi akan dibagikan saat sesi diskusi. Silahkan unduh pada perangkat Anda. Untuk mendapatkan SKP, mohon untuk mengikuti online simposium ini selama minimal 45 menit. Kita beralih ke sesi edukasi etik. Sesuai dengan anjuran IDI dan IDAI, pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika kedokteran dengan mengambil fokus pada pasal 2 Kodeki. Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Slide. Penjelasan pasal 2 sebagai berikut. Seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral, dan kejujuran intelektual dirinya sebagai dasar pengambil keputusan profesional. Pengambilan keputusan profesional dan standar tertinggi profesi merupakan kombinasi selaras, serasi, dan seimbang antara keputusan medis teknis dengan keputusan etis yang berasal dari totalitas pelayanan terhadap pasien yang merupakan perilaku keutamaan profesi. Pengambilan keputusan kedokteran yang profesional dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti terhadap pasien dengan menggunakan standar pelayanan kedokteran yang telah diakui secara sah. Bila situasi fasilitas pelayanan kesehatan tidak optimal, pengambilan keputusan profesional wajib diwujudkan berdasarkan perilaku profesional terbaik dokter demi kepentingan terbaik pasien. Dalam hal terjadi dilema etik dalam pemberian pelayanan kesehatan, setiap dokter wajib bersikap sesuai keutamaan profesinya. Setiap dokter secara sendiri-sendiri maupun bersama melalui organisasi profesi kedokteran wajib memperjuangkan dipenuhinya fasilitas, sarana, dan prasarana sesuai dengan standar minimal dan atau pedoman nasional pelayanan kedokteran yang menjamin dipenuhinya keselamatan pasien. Contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini adalah merawat inap pasien yang sebetulnya bisa rawat jalan, sering melakukan kesalahan diagnosis, menganjurkan pemeriksaan laboratorium pada pasien yang sebenarnya tidak perlu, dan memberikan obat yang tidak sesuai dengan indikasi berlebihan dan tidak terjangkau.
Demikian penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktik kedokteran yang Anda jalankan sehari-hari. Selamat mengikuti seminar online simposium hari ini. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan Anda dalam menjalankan praktik kedokteran. Kita akan lanjut ke sesi online simposium. Izinkanlah saya memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Dr. R.Adi Teguh Perma Iskandar SPAK atau yang biasa dipanggil sebagai Dr. Adi. Terima kasih Dr. Adi telah bisa datang pada hari ini. Dr. Adi lulus S1 spesialis konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saat ini beliau sedang mengambil doktoral, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Beliau adalah salah satu staf pengajar dan melayani dokter sebagai dokter anak, terutama neonatologis, di Divisi Perina Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Banyak sudah publikasi yang dilakukan. Beliau sangat interest dalam masalah jantung dan pernafasan. Saat ini secara profesi Dr. Adi adalah sekretaris di UKK Neonatologi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Adi, waktunya 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para profesor, guru besar, rekan-rekan sejawat semua yang saya cintai. Izinkanlah pada siang hari ini saya mewakili UKK Neonatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia berbagi mengenai alur resusitasi neonatus yang terbaru, yaitu tahun 2002. Saya akan izinkan saya untuk share screen. Ya, dari judulnya saya memberanikan diri untuk mengubah sedikit menjadi alur resusitasi neonatus Indonesia 2002. Mengapa? Karena saya pikir ini adalah produk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang akan digunakan oleh seluruh pasien kes yang kita ada di Indonesia dan juga dijadikan standar bagi institusi pendidikan kedokteran, baik dokter umum, dokter spesialis, maupun tenaga kesehatan lain. Jadi mungkin akan lebih tepat kalau kita sebut alur resusitasi neonatus Indonesia 2002. Nah, ini adalah tujuan. Seperti kita ketahui, problem utama dari bangsa ini adalah angka kematian bayi yang masih tinggi. Kita masih menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam hal angka kematian neonatus. Angka kematian neonatus kita berkisar 15.000 per 1.000 kelahiran hidup. Apakah kita puas? Jelas tidak ya. Kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika yang sudah bisa mencapai 4 per 1.000 kelahiran hidup. Tentu ini menjadi PR bagi kita bersama. Nah, jika kita evaluasi apa penyebab kematian neonatus terbanyak, masih didominasi oleh prematuritas atau bayi berat badan lahir rendah dan asfiksia. Tentu, strategi yang digunakan untuk menurunkan angka kematian bayi yang paling efektif adalah mengintervensi prematuritas maupun bayi dengan kelahiran asfiksia. Nah, ini sangat berhubungan dengan kompetensi tenaga kesehatan kita yang menolong persalinan di lini terdepan, bukan kami-kami ini yang di rumah sakit rujukan tentunya ya. Nah, bicara tentang bayi baru lahir, tentu tidak semua bayi baru lahir akan mengalami gangguan adaptasi. Kebanyakan bayi baru lahir itu akan beradaptasi dengan baik. Kuncinya adalah ketika bayi itu lahir, maka bayi itu harus menangis sehingga alveolusnya akan terisi udara dan tercipta kapasitas residu fungsional. Selanjutnya akan diikuti oleh masuknya oksigen ke sistem aorta, arteri nadi, dan dibawa ke jantung dan akan direspon dengan peningkatan cardiac output atau curah jantung. Nah, selanjutnya hal-hal baik akan mengikuti dengan sendirinya jika ini terjadi. Misalkan bayinya menjadi lebih aktif, terus ototnya menjadi lebih bagus, ya. Kemudian respon-respon fungsi-fungsi dasar kehidupan juga bagus dan sebagainya. Dengan demikian,
tentu kita akan menyadari, kita bisa membedakan mana bayi yang akan cenderung mengalami kegagalan adaptasi, mana bayi yang cenderung akan berhasil. Ciri khas dari bayi yang mengalami gagal adaptasi adalah antara lain, nomor satu, dia apne, atau dia bernafas tapi irreguler, napas cepat, bradikardi, takikardi, tonus otot yang buruk, pucat, sianosis, atau tekanan darah yang rendah, hipotensi. Ini adalah pertanda-pertanda gagalnya adaptasi seorang bayi ketika lahir. Jika kita lihat dari statistik seberapa banyak bayi yang mengalami gagal nafas dan gagal adaptasi, tentu kita akan melihat bahwa itu terjadi hanya kurang dari 10%. Nah, sedangkan bayi yang perlu bantuan resusitasi yang lengkap mungkin hanya kurang dari 1%. Namun demikian, kita tidak pernah bisa menduga apakah bayi yang kita tolong ini akan termasuk dalam 10% atau tidak. Oleh karena itu, Badan Kesehatan Dunia maupun Kementerian Kesehatan mereka sangat mengencourage agar semua persalinan dianggap sebagai persalinan berisiko. Tentu kategori risiko ini akan berbeda-beda derajatnya. Sehingga setiap persalinan harus selalu didampingi oleh tenaga kesehatan yang terampil dalam melakukan pertolongan resusitasi neonatus. Nah, pada dasarnya resusitasi neonatus adalah langkah-langkah tindakan sistematis berurutan yang bila dilakukan secara efektif, terbukti dapat mengembalikan fungsi kardiovaskular neonatus menjadi lebih baik, sehingga neonatus terhindar dari kematian. Sementara biasanya setelah resusitasi, kita akan masuk ke fase stabilisasi, yaitu suatu evaluasi klinis terhadap fungsi vital kehidupan dan segenap usaha memperbaikinya yang dilakukan pasca resusitasi untuk memastikan bayi terhindar dari kematian. Resusitasi tidak pernah lepas dari stabilisasi. Nah, di dunia ini ada suatu badan yang bertugas untuk mengevaluasi bukti-bukti ilmiah yang terbaik dalam menolong seseorang dari kematian. Jadi kita sebut namanya ILCOR, International Relation Committee on Resuscitation. Di sini beranggotakan berbagai komite resusitasi di setiap belahan dunia, seperti American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, dan sebagainya. Tugas dari badan ini selain mengevaluasi bukti ilmiah juga memberikan rekomendasi setiap berkala, biasanya setiap 5 tahun sekali. Rekomendasi dari ILCOR untuk meningkatkan angka survival adalah nomor 1, harus ada guideline yang berdasarkan bukti ilmiah bagaimana kita menolong manusia yang akan meninggal gitu ya, dalam hal ini resusitasi neonatus. Yang kedua, harus ada edukasi yang efektif, jadi sistem pelatihan untuk calon provider resusitasi. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan resusitasi itu efektif dan time based, tepat waktu. Itu 3 kunci dari keberhasilan untuk menurunkan angka kematian bayi akibat asfiksia. Nah, mungkin teman-teman selama ini melihat ada alur resusitasi. Dari mana sebenarnya alur resusitasi itu timbul? Ini adalah asal-muasal alur tersebut timbul itu dari berbagai macam penelitian, ya. Penelitian dan akhirnya akan dijadikan sebuah rekomendasi. Rekomendasi itu bisa bersifat sangat merekomendasikan, artinya kalau dilakukan manfaatnya sangat banyak, atau kebalikannya sangat tidak merekomendasikan karena kalau dilakukan akan menyebabkan bahaya, gitu ya. Nah, di antara kedua ekstrem ini ada rekomendasi yang sifatnya lebih nggak kuat, gitu ya. Misalkan kenapa dia nggak kuat? Karena bukti-bukti ilmiahnya juga yang mendukung tidak kuat. Bukti ilmiah yang kuat biasanya mendukung adalah bukti ilmiah yang meta-analisis atau uji klinis terandomisasi, ya, yang kita sebut dengan level A. Namun sulit untuk mendapatkan setiap masalah dari bukti ilmiah. Biasanya kalau tidak ada ya terpaksa dicari level yang lebih rendah, bahkan sampai ke expert opinion. Nggak masalah, ya. Yang penting kita akan mengikuti bersama-sama panduan dari yang dikeluarkan oleh ILCOR tersebut. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Seingat saya, ya, sewaktu itu pertama kali problem ini dicoba dipecahkan ketika Prof. Hegar sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Prof. Rina sebagai Ketua UKK Neonatologi.
Saat itu kita melihat belum ada panduan resusitasi di neonatus di Indonesia. Yang adalah panduan resusitasi neonatus yang diambil dari American Heart Association atau American Academy of Pediatrics. Dan itu kurang cocok dengan kondisi di Indonesia. Misalkan penggunaan blender oksigen, waktu itu belum ada di Indonesia. Atau pemberian CPAP yang tidak terspesifikasi dan sebagainya. Oleh karena itu, saat itu kita mencoba, UKK Neonatologi mencoba membuat tentu dengan berbagai sumber referensi ya yang baik, dan bahkan sampai mengundang dari American Academy of Pediatrics sendiri perwakilannya untuk memandu ya pembentukan alur resusitasi ini. Dan akhirnya alhamdulillah tercipta alur resusitasi neonatus IDAI tahun 2013 dan sudah direvisi 3 kali, yaitu ketika kepengurusan Prof. Aman dan sekarang kepengurusan Dr. Pipering sebagai Ketua IDAI. Nah, jika rekan-rekan semua mengingat kembali, ini adalah alur resusitasi neonatus Indonesia tahun 2013. Ya, di sini terlihat kotak-kotaknya cukup padat ya, serupa. Nah, tentu nanti warnanya juga cukup eye-catching, dibuat dan diselipkan berbagai petanda pengingat ya di sana ya. Misalkan ada tanda bintang, ada tanda segitiga, terus ada keterangannya juga di sana, ada target saturasi juga di sana. Bahkan ada timeline-nya juga ada, 30 detik, 30 detik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya 5 tahun kemudian, alur resusitasi itu dicoba diperbaiki ya dengan berbagai penambahan konsep mengikuti apa yang disebutkan oleh ILCOR. Misalkan waktu itu ditambahkan pentingnya untuk mengevaluasi ventilasi tekanan positif yang efektif, karena belum ada di algoritma sebelumnya. Atau misalkan pemberian tekanan CPAP yang lebih spesifik berapa, juga mulai ada di sini. Nah, ini adalah alur resusitasi neonatus yang terbaru tahun 2002, jadi revisi dari tahun 2017. Tentu ini berdasarkan rekomendasi ILCOR tahun 2000, ya. Kita membentuk algoritma seperti ini. Menurut saya ini lebih enak melihatnya, dan di sini kotak-kotaknya juga lebih teratur, lebih rapi, dan lebih mudah, lebih enak, lebih eye-catching juga gitu ya. Nah, tentu selain algoritmanya, selain alur resusitasinya, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga memproduksi panduannya, buku panduannya. Jadi ada buku panduannya, ini juga udah sedang dalam proses finishing, yang mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa cetak ya. Nah, apa perbedaan alur resusitasi ketiga alur resusitasi ini? Yang pertama mungkin untuk persiapan resusitasi di tahun 2013 tidak ada, tapi tahun 2017 sama 2002 tercantum. Kemudian penilaian awal untuk tahun 2013 dan 2017 hanya 2, tonus otot dan usaha nafas. Tapi tahun 2002 kita masukkan prematuritas ya. Kemudian langkah awal untuk tahun 2013 dibagi 2, yaitu 30 detik untuk langkah awal, 30 detik lagi untuk kemudian fase VTP, tapi untuk 2017 dan 2022 itu fokusnya dalam 1 menit kita usahakan bayi itu sudah bernafas. Jadi langkah awal itu bisa dibuat secara simultan dan lebih cepat gitu ya. Kemudian penggunaan monitor EKG mungkin hanya di tahun 2022 yang dicantumkan. Langkah koreksi sudah tercantum di 2017, namun lebih spesifik lagi di tahun 2022, timeline-nya itu sekitar 15 detik, paling lama harus sudah ada langkah koreksi jika VTP tidak efektif. Intubasi di 2013 hanya diintubasi jika sudah dipijat jantung, tapi tahun 2022-2017 sudah lebih cepat, sebelum pijat jantung harus diintubasi. Nah, spesifik di tahun 2022 adalah kelainan jantung bawaan (PJB). Jadi kita sudah memberikan warning hati-hati kelainan jantung bawaan. Jadi di tahun 2022 sudah ada CPAP, penggunaan CPAP di tahun 2022 spesifik, angkanya 7 cm/Ain. Sementara sebelumnya angkanya itu bebas antara 5 sampai 8. Kemudian target saturasi lebih sempit di tahun 2022, artinya 5% nanti kita lihat di slide berikut. Jadi ini rangkuman perbedaannya ya. Jadi alur resusitasi ini disusun oleh UKK Neonatologi, draftnya. Kemudian kita rapat, disempurnakan oleh seluruh masukan anggota UKK Neonatologi dari berbagai sentra pendidikan, baik itu konsultan, fellow kadang-kadang ya,
dan sudah disahkan oleh Ketua IDAI, berlaku 5 tahun ke depan, dan kami berharap ini menjadi panduan untuk pelayanan maupun pendidikan, ya, baik itu connect maupun ujian OSCE. Nah, ini adalah alur resusitasi neonatus dari American Heart Association yang sangat terkenal, ya. Adakah perbedaan dengan alur resusitasi IDAI? Kalau kita jujur menjawab, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar, ya. Mungkin perbedaannya hanya gambarnya aja, tapi rohnya itu sebenarnya sama karena berasal dari rekomendasi ILCOR juga. Alur resusitasi American Heart Association itu tampak lebih slim, lebih sederhana. Sementara alur resusitasi kita tampak lebih kompleks. Mengapa? Karena ini ada tujuannya juga, karena kita khawatir tenaga kesehatan kita itu tidak membaca bukunya. Jadi beberapa hal yang sangat penting akhirnya kita masukkan ke dalam alur resusitasi neonatus tersebut. Sementara kalau di Amerika kan mereka hanya intinya saja, kemudian sisanya lihat ke dalam textbooknya. Nah, seperti itu, ya. Langkah koreksi, pemberian CPAP, pemberian oksigen aliran bebas itu sangat spesifik di kita. Perbedaan lain adalah penggunaan cardiac monitor. Jadi kalau AP itu mereka cardiac monitornya itu dipakai terutama ketika harus pijat jantung, ya, atau VTP mereka udah pasang. Tapi karena di Indonesia penggunaan cardiac monitor ini mungkin sulit, ya, jadi baru sampai tahap pertimbangkan, kita nggak sampai spesifik harus, ya. Nah, jika kita bedah kembali alur resusitasi neonatus Indonesia tahun 2022, itu sebenarnya nggak sulit. Terdiri dari 5 blok besar. Blok pertama adalah blok persiapan resusitasi, blok kedua adalah langkah awal dan manajemen jalan napas, kemudian blok bantuan pernafasan, blok sirkulasi, dan blok bantuan obat-obatan. Ya, jadi ada 5 besar di sana. Nah, jika kita lihat struktur dari alur tersebut, maka kotak-kotaknya itu macam-macam. Ada kotak yang ada 6, ya, 6 sisi 6. Kotak sisi 6 itu artinya penilaian. Jadi outcome dari kotak sisi 6 ini selalu 2, ya atau tidak, gitu, ya. Jadi contoh, apakah bayi di sini kotak pertama prematur, jawabnya ya atau tidak. Nafas ya atau tidak. Selalu seperti itu. Setiap kotak segi 6 akan dilanjutkan dengan kotak persegi. Kotak persegi itu berarti tindakan. Ya, jadi ini kerja. Setelah kotak persegi akan kembali lagi menuju kotak segi 6 lagi, penilaian lagi. Jadi selalu penilaian, tindakan, penilaian, seperti itu. Nah, di sini ada 2 warna dominasi, warna biru dan warna hijau. Warna biru biasanya warna tindakan resusitasi, untuk warna hijau adalah warna bayi itu biasanya stabil, tidak perlu resusitasi sehingga bisa rawat bersama ibunya. Satu warna lagi, yaitu warna oranye tua, ini adalah warna post resusitasi. Mungkin disinilah resusitasi sudah selesai, maka dia masuk ke dalam fase stabilisasi ataupun perawatan NICU dan sebagainya, ya. Jadi pemantauannya biasanya bukan di kamar bersalin, dilanjutkan di post resusitasi. Mari kita fokus ke masing-masing blok. Apa sih penekanan yang baru di resusitasi 2022 ini? Yang pertama, konsultasi antenatal. Jadi kita harus mengeksplorasi faktor penyulit maternal, faktor penyulit janin, dan faktor persalinan. Cari sebanyak-banyaknya faktor tersebut. Untuk apa? Untuk satu, kita harus bisa mengantisipasi luaran bayi yang baru lahir tersebut. Selanjutnya, kalau kita antisipasi bayi jelek, kita lihat pasienkes kita, pasienkes persalinannya memadai atau tidak, ya. Dan selanjutnya adalah menentukan spesifikasi dan jumlah tenaga kesehatan yang akan menolong persalinan tersebut. Saya ambil contoh, saya pernah diberi komplain oleh tanya teman-teman sejawat, dokter anak, dokter Adi, kita dikomplain oleh dokter Objin. Kenapa? Karena katanya dokter anaknya nggak ada saat persalinan. Oh ya, saat persalinan apa? Seksio. Seksionya indikasinya apa? Indikasinya bekas seksio aja. Cukup bulan? Iya. Ada faktor risiko lain? Tidak ada. Nah, kalau seperti ini sebenarnya persalinan ini cukup dihadiri oleh 1 orang yang terampil melakukan resusitasi neonatus. Apakah harus dokter anak? Ya belum tentu. Dokter umum juga bisa. Dokter umum selama dia sudah dapat sertifikat, dapat ujian lulus dari resusitasi neonatus IDAI, itu bisa menolong bayi tersebut. Jadi tidak harus dokter anaknya juga, ya, kalau seandainya dokter anak berhalangan. Demikian juga jika kita lihat faktor risiko itu makin berat. Biasanya kita golongkan berdasarkan usia gestasi dan berat lahir. Misalkan kalau usia gestasinya kurang dari 27 minggu, beratnya 900 gram,
tentu ini dokter obgyn harus memastikan konsultan neonatologi itu hadir saat melakukan persalinan. Jika tidak ada, maka kita bisa turun ke fellow neonatologi. Jika tidak ada, ya dokter spesialis anak terpaksa ya. Tapi demikian sebisa mungkin karena ini resikonya sangat tinggi, maka konsultan. Bagaimana dengan bayi cukup 36 minggu misalkan, ibunya hipertensi, itu sebenarnya dokter spesialis anak saja cukup, nggak perlu seorang konsultan neonatologi turun. Jadi dengan adanya antisipasi seperti ini, keributan yang terjadi di lapangan ini mungkin bisa sedikit dikurangi ya, masalah siapa yang harus hadir dan sebagainya. Kemudian tim resusitasi. Tim resusitasi ini sekali lagi fokus dari resusitasi keberhasilannya adalah kerjasama tim. Jadi seterampil apapun seorang tenaga kesehatan, kalau kerja sendirian outcome-nya tidak akan jelek, tidak akan bagus maksud saya, akan jelek ya. Nah, jadi harus kerjasama tim. Begitupun saat pelatihan resusitasi versi IDAI ini akan dinilai bukan sebagai individu, tapi sebagai tim. Makanya ujian resusitasi nanti bertiga. Yang dinilai itu bagaimana interaksi ketiganya, bukan keterampilan seorang itu lulus atau tidak, gitu ya. Nah, tim ini harus bisa mengantisipasi dan bisa terencana, bisa mengevaluasi faktor risiko, bisa mengantisipasi kemungkinan apa yang terjadi, dan bisa merencanakan. Dan yang terakhir adalah budaya pasien safety pada tim ini. Apa itu? Dengan selalu melakukan simulasi sebelum resusitasi berlangsung, dan setelah resusitasi berlangsung, kita melakukan refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan, untuk simulasi itu tujuannya agar nanti tidak terjadi tumpang tindih saat kerja dan efisien. Sementara refleksi untuk meningkatkan pemahaman, akan meningkatkan kualitas. Kita biasanya belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Itu akan makin bagus nanti kualitasnya resusitasi. Nah, selama ini tim resusitasi itu ada 3 yang diajarkan: leader, circulation, dan equipment. Kita belajar leader itu yang paling pinter, yang paling bagus, semuanya bisa. Sirkulasi itu di bawahnya. Equipment itu asal yang tim-tim pembawanya aja yang bantu-bantu. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah ketiganya itu sebenarnya mampu mengerti tentang resusitasi neonatus, mengerti algoritma resusitasi neonatus, dan bisa berputar. Itu nomor 1. Bahkan sebisa mungkin masing-masing punya spesialisasi. Misalkan ini di RSCM ya, saya waktu itu di sini sebelah kiri yang bajunya warna cerah sendiri, itu dia memang asisten alat, tapi di perawat yang sangat terampil dalam melakukan pemasangan akses. Bahkan dia lebih terampil dari saya. Jadi posisi kami ketiganya ini sebenarnya sama-sama punya kemampuan masing-masing. Nah, cuman fokus pekerjaannya pada beda-beda. Sementara leader seperti pada airway breathing, circulation dia fokus untuk menilai sirkulasi dan memberikan bantuan jat jantung dan sebagainya. Ya, mereka bekerja secara terkoordinis, harmonis, efisien, dan ada panduan waktunya. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Nah, selanjutnya persiapan alat resusitasi. Ini penting sekali dan ini memakan waktu paling lama biasanya. Oleh karena itu kita merekomendasikan membuat checklist ya. Checklist ini akan harus dipenuhi atau barang yang hilang harus disiapkan kembali ya. Nah, inilah yang akan berbeda dari satu panduan ke panduan lain. Mungkin panduan dari American Heart Academy of Pediatrics akan sulit diimplementasikan di puskesmas tempat beberapa tenaga kesehatan kita bekerja karena alatnya tidak ada. Namun demikian, kita boleh menyesuaikan alat-alat tersebut selama memenuhi standar yang ada. Misalkan, alat untuk blender bisa diganti dengan pencampuran oksigen. Alat untuk tipis resuscitator mungkin bisa digantikan dengan backmask yang ada satu PEP-nya. Alat CPAP mungkin bisa digantikan dengan balon tidak mengembang sendiri, misalkan seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan standar masing-masing selama masih sesuai dengan rekomendasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke blok berikutnya, yaitu penilaian bayi baru lahir. Penilaian bayi baru lahir ini ada 3 sekarang. Ya, kalau dulu cuma usaha napas dan tonus otot, sekarang kita masukin lagi prematur. Mengapa jadi 3? Ya, karena waktu dulu kita anggap prematur itu
bisa dianamnesis, lebih dari persiapan antenatal kita ambil. Tapi pada kenyataannya banyak sekali di lapangan belum ada data bayinya udah lahir dan sebagainya. Sehingga dan prematuritasnya harus ditaksir, tentu dengan balap menaksirnya, skor biasanya. Tapi itu tidak mungkin dilaksanakan secara cepat. Namun dari kasat mata kita bisa melihat, oh ini bayinya kulitnya tipis kayak perkamen, badannya kecil, ini prematur. Walaupun misalkan bayinya aktif, bugar dan sebagainya, tentu kita tidak berhati-hati kalau harus melakukan skin to skin kontak. Lebih baik diobservasi di infant warmer, misalkan seperti itu ya. Kemudian tidak kalah penting adalah isu-isu tentang kapan mulai timer. Karena sekarang udah ada cord clamping. Jadi kalau dulu mungkin ketika dijepit, sekarang kita samakan semua ketika badan terakhir dari bayi itu keluar dari perut bayi ya. Terus hati-hati. Ketika bayi melahir, kadang-kadang kita bingung apakah ini nangis atau gasping. Nah, ini seringkali menjadi pitfall ya. Tenaga kesehatan seringkali menyangka bayi itu napas, oh bernapas gitu. Padahal itu adalah napas gasping. Itu nggak bagus ya. Itu harus segera di ventilasi tekanan positif. Kemudian kapan kita delay cord clamping ya. Nah, ini kontak kulit dini ya, kotak yang warna hijau ini. Ketika bayi bugar, tonus otot bagus, itu kita lakukan kontak kulit dini ya. Namun tentu ada persyaratnya ya, suhu ruangan dan sebagainya, dan terpantau tanda vitalnya. Nah, saya pernah waktu itu diberikan masukan oleh salah satu fellow kami, mereka melakukan kontak dini pada bayi yang mengalami sesak napas, dipakai CPAP dengan kontak dini sambil direkam guru, dan itu dikatakan berhasil. Namun demikian, ini untuk menjadi sebuah rekomendasi, bukti ilmiah itu harus didapat dari sebuah uji klinis, dan jumlah besar jadi nggak bisa case by case satu persatu ya. Jadi sampai saat sekarang posisi rekomendasi kami sama. Begitu bayi itu sesak nafas, ya mau ringan, sedang, berat, ataupun kita anggap ada masalah, kita tidak rekomendasikan kanguru, skin to skin sambil diberikan CPAP, tapi di infant warmer. Itu jauh lebih safe ya. Bagaimana dengan cord clamping ya? Cord clamping evidence-nya banyak, bagus ya, bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan hemoglobin dan sebagainya ya. Rekomendasikan delay itu artinya lebih dari 30 detik hanya untuk bayi cukup bulan yang bugar atau bayi prematur bugar. Sementara untuk kasus-kasus adanya masalah sirkulasi uteraplasenta, placenta previa, aputus placenta, dan sebagainya, atau kehamilan kembar, bayi cukup bulan maupun prematur yang tidak bugar, kita masih berpegang pada early cord clamping. Jadi segera potong, pindahkan ke infant warmer ya. Nah, masuk ke blok berikutnya, yaitu blok masih langkah awal ya. Langkah awal tidak ada perbedaan, hangatkan, keringkan, stimulasi jalan nafas dan sebagainya. Yang penting adalah mengenai suction masih sama, rekomendasinya tidak dilakukan suction secara rutin, even walaupun dia mekonium. Mekonium ketika bayinya bugar, menangis kuat, maka rekomendasi kalau nangis kuat, kalau bayi mekonium, kemudian kita tidak merekomendasikan suction sampai endotracheal tube, itu juga masih tidak ya, karena itu lebih baik, lebih evidence-nya harmnya lebih banyak ya, benefit-nya tidak ada. Jadi langsung kita ke ventilasi tekanan positif, suction tidak rutin, hanya jika indikasi aja. Kemudian langkah awal ini bisa dikerjakan secara simultan. Artinya tidak harus 30 detik pertama langkah awal, hangatkan, keringkan, kemudian jika bayi apno baru kemudian VTP. Tidak, bisa juga sambil dikeringkan, hangatkan, sambil dilakukan ventilasi tekanan positif jika itu bisa dilakukan secara simultan ya. Untuk penutup plastik, menggunakan plastik, polietilen dan sebagainya masih sama, tidak ada perbedaan, kurang dari 32 minggu, kurang dari 1.500 ya, kita berikan. Nah, respon dari langkah awal ya, ada dua parameter, yaitu parameter heart rate dan parameter klinis. Jika dia apno, nggak ada ampun, maka kita langsung ke ventilasi tekanan positif, apalagi bradikardi ya di bawah 100. Nah, yang jadi tambahan mungkin sekarang adalah bagaimana jika bayi itu mulai bernapas tapi heart rate di bawah 100. Nah, kadang-kadang kita dapat seperti ini, bayi mulai bernapas, ada usaha napasnya, gerakannya, tapi heart rate-nya di bawah 100. Mostly kemungkinan itu adalah sebuah gasping, jadi maka
tetap di ventilasi tekanan positif, ya, karena rata-rata itu adalah gasping, ya. Biasanya itu terjadi. Kemudian bagaimana kalau bayinya nafas bagus, tapi target saturasi tidak tercapai, maka ini masuk ke free flow oksigen. Kalau merintih nggak ada ampun, masa kita masuk ke dalam CPAP. Jadi itulah respon dari penilaian awal dan langkah yang akan diambil, ya. Nah, problem utama adalah laju jantung. Laju jantung ini susah menilai angkanya secara objektif, karena kadang-kadang kalau kita kurang menilainya, maka kita akan memberikan terapi secara berlebih. Sebaliknya kalau kita menilai laju jantung itu lebih tinggi daripada yang kenyataannya, maka justru kita akan terlambat memberikan terapi. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan negara maju, mereka menggunakan EKG, monitor EKG. Namun demikian kita masih merekomendasikan tetap menggunakan stetoskop, ya, palpasi umbilikal, dan terakhir pulsi oximetri, karena ketersediaan monitor EKG kita mungkin belum banyak ada, ya. Selanjutnya ventilasi tekanan positif. Ada hal yang baru di sini. Seperti kita ketahui, ventilasi tekanan positif merupakan salah satu tindakan yang paling bagus dalam memberikan outcome. Itu udah bukti ilmiahnya sangat kuat. Jadi dalam 1 menit bayi itu harus bernafas. Kalau nggak bernafas sudah di VTP. 30 detik terlambat, 16% angka kematiannya akan meningkat. Prinsipnya seperti itu dari penelitian. Sehingga VTP harus dilakukan bukan hanya VTP saja, tapi VTP yang efektif. Nah, VTP efektif ini mungkin yang sekarang adalah kita evaluasi. Kalau dulu 2017 VTP efektifnya itu dilakukan, habis itu dadanya mengembang apa enggak ada time frame-nya. Bahkan kadang-kadang selesai VTP, toto nggak efektif gitu, ya. Jadi sekarang udah dijelaskan di alurnya maksimal 15 detik. Ingat, ini adalah maksimal. Jadi kalau rekan-rekan VTP dalam 2 kali VTP aja sudah melihat tidak ada respon, maka itu bisa segera masuk ke langkah koreksi. Jadi prinsipnya ketika leader itu melakukan VTP, maka asisten sirkulasi harus langsung mendengarkan laju denyut jantungnya. Laju denyut jantungnya trennya bagaimana? Kita tidak ngomong angka, hanya trennya aja. Lep-dep, 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 berarti makin cepat. Tapi kalau lep-dep, 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 sama, nah berarti ada masalah. Ketika kita lihat laju denyut jantung tidak meningkat, maka yang kedua harus dinilai adalah chest rise, kembang dada. Kalau kembang dada juga tidak ada, berarti masalah VTP-nya tidak efektif, kita masuk ke langsung evaluasi Sripta, ya, atau Mr. Sopa. Tapi kalau dadanya mengembang, nah disarankan, direkomendasikan untuk melanjutkan VTP. Jadi dadanya turun naik, artinya sudah ada ventilasi ke sana. Sekarang tinggal denyut jantungnya aja akan makin meningkat. Mungkin oksigen akan nyampe ke sana ke arteri koronaris, nanti lama-lama dia akan arterinya akan meningkat. Seperti itu. Bagaimana kalau dada kembang, heart rate meningkat? Ya jelas itu efek. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan langkah koreksi dengan Sripta, itu VTP-nya tidak dihitung. Jadi lakukan langkah koreksi, begitu langkah koreksi berhasil, VTP-nya menjadi efektif, baru dihitung 30 detik sejak itu berlaku. Jadi sebaiknya memang kerjanya cepat gitu, ya, dan efisien. Jangan sampai buang waktu. Karena yang dihitung 30 detik adalah VTP efektif, bukan VTP yang tidak efektif. Bagaimana dengan alat? Ya, kita tahu alat-alatnya banyak direkomendasikan. Alur resusitasi kita saat ini tidak ada alat di sana, adanya ada di buku panduan nanti. Jadi kita fokus hanya pada alurnya. Untuk spesifikasi alat silakan baca bukunya, seperti itu. Ya, komparabilitas antar berbagai alat ini masih belum ada, setahu saya, ya. Jadi kita masih menunggu bukti-bukti ilmiah selanjutnya. Mungkin nanti 5 tahun ke depan, seandainya tipis resusitator lebih superior, maka semua backmesh akan diganti. Saya nggak tahu, kita tunggu aja. Selanjutnya ini adalah CPAP, ya. Ketika bayi itu bugar, usaha napasnya ada, ya. Bayi itu bugar, apa yang kita akan lakukan, ya? Kalau bayi itu bugar, yang kita lakukan, usaha napasnya berat, ya, sesak napas bayi lahir, artinya parunya kapasitas residu fungsionalnya masih sedikit, ya, kita harus open, harus kita kembangkan dengan memberikan aliran udara.
ke paru-parunya. Nah, spesifik di alur ini adalah langsung diberikan angka 7, enggak lagi mulai dengan 5 sampai 8, langsung ditulis 7 di sana. Ya, kemudian harus dipasang pulse oximeter. Karena selain kita memberikan pressure, kita harus mengevaluasi berapa fraksi inspirasi oksigen yang diberikan. Apakah target saturasi tercapai atau tidak, ya. Tentu awal-awal direkomendasikan menggunakan masker, CPAP masker. Tapi selanjutnya harus dengan intervensi yang bukan masker, entah short binasal prong, belum ada rekomendasinya, silakan mau short binasal prong, single nasal prong dan sebagainya sesuai sama masing-masing. Kriteria gagal CPAP juga jelas di alur ini, yaitu CPAP 8, FiO2-nya 40, ya. Kemudian klinisnya tidak tercapai, masih retraksi atau target saturasi masih kurang dari 90. Maka silahkan itu masuk gagal CPAP, disarankan untuk melakukan intubasi dan ventilasi tekanan positif. Nah, selanjutnya ventilasi, ada juga kasus yang 1% ya, yaitu begitu bayinya benar-benar kurang oksigen sehingga miokardiumnya kontraktilitasnya sudah mulai melambat ya dan sebagainya, sehingga heart rate-nya kurang dari 60 walaupun VTP efektif sudah dilakukan secara 30 detik. Nah, bagaimana? Adakah perbedaan di alur ini? Saat tidak ada perbedaan di alur ini dengan alur sebelumnya, yang jelas ditekankan kembali pentingnya untuk manajemen airway saat pijat jantung tersebut. Jadi harus dipasang diintubasi atau pasang sumpu pelari. Jadi ini penting untuk sebagai inisial kita melakukan pijat jantung. Pak, pasang dulu sumpu pelari atau intubasi, naikkan FiO2 100%, baru kita kompresi dada. Adakah perbedaan kompresi dada, baik kedalamannya, posisinya, iramanya, antara alur yang baru dengan yang lama? Alur yang baru menyarankan kita menggunakan 2 ibu jari, karena dari penelitian 2 ibu jari itu lebih tidak menyebabkan lemah, capek, penolong juga sirkulasinya ke arteri koroner lebih bagus ya, juga curah jantungnya jadi lebih bagus juga. Yang kedua, posisinya direkomendasikan sekarang di kepala. Kenapa? Karena kalau kita mulai pijat jantung, kita harus mengantisipasi langkah berikutnya pijat jantung kita nggak berhasil, kita akan masukkan obat melalui akses vena. Akses vena yang direkomendasikan adalah sampai saat ini umbilikal, ya, karena itu yang paling mudah, sehingga memberikan ruangan bagi seseorang untuk memasang akses umbilikal di sini. Jadi pijat jantungnya sekarang sebaiknya baik udah diintubasi, oksigen 100%, pindah. Mungkin yang tadinya VTP sekarang bisa menjadi pijat jantung, yang sebelumnya sirkulasi bisa merubah menjadi VTP, bukan orangnya yang tuker ya, tapi fungsinya aja yang tuker gitu ya, jadi tidak tabrakan di situ. Kedalaman masih sama, irama masih sama, tiga pijat jantung, 1 VTP, dan tersinkronisasi ya, harus sinkron, jadi harus diucapkan, harus sinkron. Lanjutnya target saturasi. Adakah perbedaan alur yang sekarang dengan alur yang lama ya? Kalau kita lihat alur 2017 sebelah kiri, yang tengah adalah alur resusitasi yang baru. Kita lihat target bawahnya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan sebagainya, itu masih sama, 60, 65, 70, 75, dan sebagainya. Namun target atas ya, itu lebih sempit, 65, 1 menit, 2 menit, 70, 3 menit, 75. Kenapa? Dasarnya seperti ini. Dasarnya adalah pada bayi sakit, ada bukti ilmiahnya adalah kalau heart rate kalau saturasinya lebih dari 80% pada usia 5 menit, itu prognosisnya akan bagus, kematian, IVH, neck, dan sebagainya. Namun di sisi lain oksigen toxicity juga mengancam kalau kita menggunakan berlebihan. Jadi penting menggunakan pulse oximeter untuk mentitrasi berapa fraksi inspirasi oksigen yang kita berikan. Kadang-kadang kita pengen naikin secepat-cepatnya, karena kalau bayinya makin merah makin aktif. Nah, itu juga harus hati-hati, karena seperti itu, praktek seperti itu mungkin bisa ada harmnya buat bayi. Jadi penting membutuhkan sumber alat pulse oximetry, di sisi lain penting memberikan sumber gas yang bisa tertitrasi FiO2-nya dengan blender atau oksigen. Selanjutnya blok terakhir adalah blok pemberian obat-obatan. Apakah ada perbedaan antara algoritma lama dan algoritma baru? Jawabannya tidak ada perbedaan. Ya, dosisnya masih sama, obatnya masih sama, adrenalin, dosisnya masih sama, 0,01 sampai 0,01 sampai 0,02 mg per kilo ya. Pemberiannya juga direkomendasikan lebih intravena. Kemudian kalau nggak ada intravena masih boleh intratrakeal, dosisnya lebih besar, 0,05 mg per kilo ya. Namun demikian
tidak boleh dilanjutkan dosis intratekal, harus ke intravena. Nah, kalau intravena tidak ada, kalau American Academy of Pediatrics mereka merekomendasikan intraoseus, tapi di kita ini belum ada tulisan untuk direkomendasikan intraoseus. Kenapa? Karena saya rasa akses umbilikal tuh masih sangat mudah ya gitu, dan kita juga alat-alat untuk intraoseus juga belum terlalu tersedia di Indonesia. Dan terakhir adalah stabilisasi, yang mana ini di algoritma resusitasi neonatus tidak tercantum secara jelas, tapi ada di buku resusitasi, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia membagi dua pelatihan ini menjadi berbeda antara alur resusitasi neonatus dan stabilisasi neonatus ya. Nah, selanjutnya rekomendasi ekor yang berikutnya adalah pelatihan bagi nakes. Nah, bagaimana pelatihan resusitasi neonatus di Indonesia? Problem adalah pada fase pandemi. Pada fase pandemi kita berhenti sama sekali. Nah, karena biasanya sebelum ini kita kumpul di suatu tempat, peserta kumpul, rame-rame kita belajar, kuliah, kemudian latihan, kemudian ujian. Gitu. Bisa 3 hari penuh, ya, selalu penuh kalau ada pelatihan resusitasi neonatus. Sekarang berbeda. Kita mencoba, Ikatan Dokter Anak Indonesia mencoba membuat pelatihan hibrid. Artinya untuk knowledge itu akan dipelajari sendiri oleh peserta melewati sebuah aplikasi, melewati sebuah video interaktif dan sebagainya. Sementara untuk skill itu baru akan dipelajari di tempat pelatihan skillnya, dan ujian juga tentu di tempat pelatihan. Jadi fase 1 e-learning, fase 2 online test, dan fase 3 1,5 hari skill test. Jadi silakan belajar dulu di rumah. Silakan resapi dulu di rumah, silakan bayang-bayangin dulu di rumah, nanti pas datang itu tinggal praktek saja. Itu akan menghemat waktu ya. Kemudian senternya, kalau dulu IDAI mencoba untuk berpindah-pindah, tapi pelatihnya ya nggak banyak itu akan sulit, sehingga sekarang akan diubah sistemnya. Jadi center-center pelatihan itu akan banyak. Silakan peserta misalkan dari Sulawesi, silakan datang ke Makassar misalkan. Atau dari Sumatera yang ada misalkan Sumatera Selatan, silakan datang ke Palembang, nggak perlu lagi ke Jakarta dan sebagainya. Di masing-masing senter pendidikan saja, di sana sudah ada instrukturnya dan akan dilakukan pelatihan. Dan sistemnya seperti ini. Nanti kalau yang mau belajar, adik-adik terutama yang masih baru ya, dokter umum, silakan daftar, ikut buka aplikasinya, pelajari, datang ke tempat pelatihan, lalu langsung latihan, lalu ujian. Waktunya lebih cepat. Ini aplikasinya tersebut Resneo, Resneo ya. Di sini ada. Nah, ini contoh video dalam aplikasi tersebut. Kompresi dada. Kompresi dada dilakukan jika laju denyut jantung di bawah 60 kali per menit, meskipun ventilasi tekanan positif telah diberikan secara adekuat. Dalam hal ini, telah diintubasi dan dilanjutkan dengan VTP selama 30 detik. Setelah bayi diintubasi atau dipasang LMA, naikkan FiO2 100%. Lakukan kompresi dada disertai pemberian ventilasi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada video di aplikasi, kemudian nanti kita akan melakukan stratifikasi tenaga kesehatan apa saja, kemudian dia bisa sebagai provider. Kalau dia baru bisa basic ya nggak apa-apa, kalau bisa advance ya syukur ya. Tapi untuk dokter umum, dokter spesialis, kita harapkan semua advance ya. Untuk bidan, perawat mungkin basic ya masih oke lah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bidan sama perawat bisa advance juga nanti. Begitupun instruktur ya, instruktur ini bisa advance, bisa basic. Jadi nanti pelatih itu nggak selalu konsultan neonatologi, pelatih itu bisa aja perawat kalau memang dia terampil ya dan sudah masuk ke sebagai instruktur. Biasanya perawat bidan itu instruktur buat provider basic ya. Nah, ini adalah mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan pelatihan, resertifikasi, mengupdate ilmunya dan sebagainya, catat tanggalnya. Kita sudah plot ya pelatihan resusitasi neonatus. Selanjutnya adalah ada di Jakarta bulan Juli, bulan September, bulan November, bulan Januari, di Semarang bulan Agustus, di Palembang bulan Desember. Untuk nanti kita mungkin dari sini akan mulai ini permulaan start kita pasca pandemi ya, mudah-mudahan akan berlanjut lebih banyak lagi.
Kontak person bisa dilihat di sana, ya bisa juga di-follow di Instagramnya ya. Nah, terakhir, kesimpulan, alur resusitasi neonatus Indonesia merupakan upaya Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menurunkan angka kematian neonatus akibat asfiksia. Spesifiknya, alur resusitasi neonatus Indonesia dibuat dengan kondisi karakteristik nakes dan bayi di Indonesia, namun tetap berdasarkan rekomendasi ILCOR, saat ini 2020. Pelatihan resusitasi neonatus IDAI metode hibrid diharapkan lebih menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan, namun di sisi lain tetap mempertahankan kualitas pelatihan. Terima kasih, saya cukupkan sampai sini. Ya, terima kasih Dr. Adi atas presentasinya yang sangat jelas. Sudah masuk kurang lebih 10 pertanyaan dan sudah saya coba rangkumkan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang posisi. Kayaknya peserta masih bingung bagaimana posisi leader, equipment, dan sirkulasi. Serta tadi dikatakan bahwa bisa beralih fungsi. Jadi kayaknya masih bingung nih, harus di kanan kah, harus di kiri kah, harus di atas kah, gitu. Mohon jawabannya Dr. Adi. Ya, makasih Dr. Elsie. Ya, untuk posisi, jadi prinsipnya itu pasti leader di manajemen posisi. Jadi posisi itu ditentukan fungsinya menurut gaungnya. Posisi ditentukan fungsinya menurut saya. Jadi kalau fungsi leader udah pasti dia akan melakukan manajemen airway. Jadi posisinya pasti di atas kepala. Sementara untuk posisi sirkulasi biasanya dia akan memonitor heart rate, melakukan pijat jantung, memonitor saturasi oksigen. Jadi ambil posisi yang lebih mudah. Tentu heart rate itu biasanya kita dengarkan di sebelah kiri dari pijat jantung ya. Tapi pulse oximeter ada di kanan. Sementara untuk equipment itu biasanya akan masang akses biasanya umbilikal dan sebagainya. Nah, rata-rata orang Indonesia itu kan kanan ya, nggak kidal rata-rata. Jadi pada prakteknya leader itu di depan, sirkulasi itu ada di sebelah kanan bayi, sementara equipment ada di sebelah kiri bayi. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang mutlak harus begitu kayak tata cara upacara gitu, bukan ya. Jadi intinya bisa aja dia akan berpindah posisi ya, bisa berpindah posisi seperti tadi ketika pijat jantung, leader jadi pijat jantung sekarang jadi sirkulasi. Itu yang kita harapkan, bukan posisinya, tapi bagaimana dia harmonisasi kerjanya gitu. Tidak tabrak-tabrakan. Posisi dimanapun selama dia tahu kerja apa yang dia kerjakan nggak ada masalah. Yang penting dia efisien. Kadang-kadang saya di pelatihan selalu bilang, salah Dokter Adi menurut ini harusnya di kiri, salah menurut saya harus di kanan. Prinsipnya, yang penting prinsipnya bisa bekerja secara harmonis ya. Prinsipnya bisa kerja secara efisien, bisa secara time based. Itu lebih penting dibanding posisi. Jadi kadang-kadang seorang leader bisa jadi pijat jantung, jadi sirkulasi, bisa aja gitu. Yang kayak tadi nggak usah pindah orangnya, fungsinya yang pindah gitu. Bisa aja tadinya seorang sirkulasi dia harus pasang akses jadi alat-alat, bisa. Dia nggak pindah, tapi langsung mengerjakan fungsinya yang mengerjakan. Seperti itu, jangan bingung sama posisi. Kadang-kadang bisa aja berubah, ya. Yang penting fungsinya. Asik. Ya, jadi fleksibel ya. Fleksibel. Ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah kalau di daerah tersebut tidak ada fellow atau konsultan, sementara kelahiran bayi resiko tingginya cukup tinggi dan alat memadai, apakah boleh dokter anak yang belum mengambil fellow maupun konsultan yang menerima bayi tersebut? Ya, makasih Dokter Rosi. Jadi semua dokter anak sudah tersertifikasi, sudah lulus ujian OSCI kolegium. Itu artinya sudah bisa resusitasi neonatus. Ya, tentu bisa jawabannya ya, kecuali dokter anak itu nggak lulus ujian OSCI, tapi pasti nggak bisa praktek ya, seperti itu ya. Kan ada dokter anak yang udah lulus tapi belum ujian sertifikat kolegium. Itulah gunanya saat ujian kolegium yang digunakan alur resusitasi neonatus IDAI. Bukan American Heart Academy of Pediatrics, bukan. Jadi harusnya seorang dokter anak bisa. Problemnya adalah apakah dokter anak
itu terampil atau enggak. Kadang-kadang ilmunya akan makin hilang kalau dia nggak sering pegang pasiennya. Kan kita tuh pinter tuh kata dua, karena belajar atau karena pengalaman. Nah, makin jarang dia pegang pasien, maka makin nggak terampil. Sama seorang konsultan juga kalau dia nggak pernah pegang pasien, ya sama aja ilmunya hilang. Oleh karena itu jawabannya bisa, dan dokter anak itu sebaiknya melakukan resertifikasi. Tujuan refreshing ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya agar ilmu dia nggak hilang gitu. Jadi setiap 5 tahun tuh kalau bisa ikut lagi pelatihan resusitasi neonatus. Nanti selanjutnya tinggal ikut aplikasinya, tinggal datang, tinggal tes, tinggal ujian, kalau lulus ya sudah bisa. Nah, ini dokter anak dengan kualitas seperti inilah kualitas unggul itu. Dia bisa melakukan resusitasi walaupun tidak ada fellow neonatologi, walaupun tidak ada konsultan neonatologi di fasilitas tersebut, menurut saya gitu. Itu dokter sih. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai langkah awal. Pada HAKSA tadi, yang HAKSA langkah awal, ada yang menanyakan kapan pembersihan jalan nafas dilakukan. Apakah posisi dulu ataukah pembersihan jalan nafas dulu baru diposisikan? Ya, terima kasih Dr. Rossi. Jadi pembersihan jalan nafas dari evidence-nya, ya, kalau kita makin pembersihan jalan nafas itu kalau ada bukti menyumbat saluran pernafasan. Jadi kalau nggak ada bukti dia menyumbat saluran pernafasan, apalagi bayinya apnu, itu tidak rutin, tidak dikerjakan rutin. Kita bisa langsung ke ventilasi tekanan positif. Jadi bukan seperti langkah yang harus dikerjain A dulu, baru B dulu, baru C dulu, ya. Tergantung bayinya. Kalau bayinya bugar, ya nangis gitu. Nah, terus kita nggak dengar apa-apa, ya nggak usah disaksen-saksen. Kalau bayinya apnu, terus setelah apnu kita mau VTP, buka mulut, lihat bersih, langsung aja VTP, nggak usah disaksen-saksen. Tapi kebalikannya, ketika kita VTP misalkan, kok nggak naik ya dadanya, kita harus pikir ada obstruksi, nah itu harus disaksen gitu. Jadi nggak rutin saksen itu, ya. Nah, HAKSA itu singkatan yang saya buat aja sebenarnya, jadi nggak harus rutin. Dan urutan untuk langkah awal pasti yang pertama dibawa ke infant warmer, dihangatkan. Selanjutnya distimulasi, dirangsang, kemudian diposisikan kembali dan sebagainya. Itu stimulasi sambil memposisikan. Kalau dia apnu langsung memberikan ventilasi tekanan positif pun boleh-boleh saja. Efisien. Yang penting dalam 1 menit time frame-nya bayi itu harus sudah bernafas. Karena ingat, makin 30 detik makin lambat di VT tidak bernafas, maka 16% kemungkinan meningkat angka kematiannya. Itu dokter pasti kira-kira. Berikutnya pertanyaan untuk ventilasi tekanan positif. Kayaknya masih ada kebingungan nih, Dokter Adi. Ya. Ada yang menyatakan bahwa VTP efektif walaupun dada tidak mengembang adalah heart rate yang meningkat. Lalu berapa lama VTP-nya dilanjutkan? Apakah dilanjutkan sampai 30 detik? Itu pertama. Yang kedua juga ada yang menanyakan tentang VTP, yaitu VTP dilakukan, heart rate meningkat, dada tidak mengembang. Apakah VTP-nya dilakukan selama 15 detik, lalu 15 menit kemudian heart rate-nya tidak meningkat, lalu diapakan pasien tersebut? Saya agak bingung nih. Baik, kita balik lagi ke prinsip ya, Dok. Jadi respon terbaik ketika ventilasi tekanan positif itu. Jadi begitu kita VTP, itu paruh kapasitas residu fungsionalnya mulai tercipta, volume tidal juga ada. Jadi ada di sana ada oksigenasi, ada ventilasi. Nanti oksigen itu akan dibawa ke arteri koroner jantung, kemudian responnya adalah akan pronotopik positif, jantungnya, heart rate-nya akan meningkat. Jadi parameter paling sensitif VTP dokter bagus adalah heart rate. Begitu heart rate-nya makin cepat, maka dokter lanjutkan VTP-nya. Nggak usah pusing-pusing melihat kembang dadanya. Begitu heart rate-nya naik, bagus. Silahkan lanjutkan, VTP-nya efektif. Problemnya adalah ketika heart rate nggak naik. Ketika heart rate nggak naik, kemungkinannya ada 2. VTP dokter nggak efektif, atau VTP dokter udah efektif, cuman respon jantungnya belum sampai untuk meningkatkan chronotopik positif. Nah, jadi kalau dadanya udah heart rate-nya nggak naik, dadanya udah turun kembang, itu kemungkinan VTP dokter udah benar. Lanjutkan, itu tinggal nunggu aja nanti heart rate-nya akan naik. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya heart rate-nya naik, terus di VTP, terus heart rate-nya jadi nggak naik lagi? Pasti ada sesuatu yang salah yang dalam VTP dokter, yang tadinya efektif jadi nggak efektif. Apa penyebabnya? Yang paling sering itu pegang sungkupnya terlalu nafsu megangnya, jadi
kempes misalkan. Yang kedua, posisi kepalanya, mungkin saat PTP awal bagus, tapi posisi kepalanya nunduk. Hal-hal simpel seperti itu sangat mempengaruhi nanti keberhasilan resusitasi. Gitu dok, kira-kira dok. Ya. Jadi VTP efektif 30 detik ya dokter Adi ya? Ya, VTP efektif 30 detik. Jadi 30 VTP efektif, VTP dihitung setelah efektif. Kalau nggak efektif tuh jangan. Jadi hitung dulu setelah dadanya, setelah dokter melakukan langkah koreksi, sungkup, reposisi dan sebagainya, kemudian VTP-nya baru efektif, baru dari situ dokter hitung 30 detik. Ya. Nah, beda kalau dokter dari awal udah heart rate-nya udah makin cepat. Oh, 5 dokter tinggal tambahin lagi waktunya. Misalkan dokter evaluasi di 15 detik, berarti 15 detik selanjutnya kan jadi 30. Nah, di situ dokter evaluasi lagi. Ya. Selanjutnya tentang delayed clamping. Indikasinya dilakukan apa, dok, saat ini? Karena dulu setahu dokter tersebut adalah kalau ibunya menderita anemia karena HAP atau placenta previa, yaitu untuk mencegah shock. Kalau sekarang apa indikasi untuk dilakukan delayed clamping? Terima kasih, Dr. Rosi. Jadi kembali lagi prinsip ya. Ketika bayi itu lahir, itu sebenarnya masih ada aliran dari plasenta ke bayi, masih ada. Jadi kita mau agar aliran itu tidak cepat-cepat terhenti. Ya, masih ada sekitar 30% darah akan masuk ke bayinya. Nah, berdasarkan penelitian, ternyata bagus hal ini. Karena bayinya itu akan mendapatkan volume darah lebih dibanding kalau kita cepat-cepat delay cord clamping. Jadi prinsipnya sebenarnya delay itu bagus, namun harus dihadapkan dengan risk. Risknya apa? Risknya adalah kalau pasien itu tidak bugar, karena pasien itu harus dilakukan ventilasi tekanan positif, misalkan kalau dia apnu, atau misalkan kita ada bukti bahwa sirkulasi uteroplasental memang udah nggak bagus, misalkan ada resolusi placenta, ablusio placenta, itu risk juga. Nah, jadi disitulah kita nimbang risk and benefit. Begitu risknya lebih tinggi, maka kita tidak kerjakan. Bagaimana dengan bayi kembar? Bayi kembar penelitiannya nggak ada, jadi nggak punya data. Ya, kebanyakan bayinya bayi-bayi cukup bulan, bayi-bayi singleton. Jadi bayi kembar nggak cukup, jadi nggak direkomendasikan. Ya, saat ini masih berlangsung penelitian tentang pemberian resusitasi sambil delay cord clamping. Ya. Ada beberapa penelitian saya baca ada bagus ya, di Nepal bagus katanya, ya di mana lagi ada bagus. Tapi itu kan belum banyak, jadi belum sampai ke evidence-nya belum sampai strong gitu. Nah, kalau sampai evidence belum sampai strong karena ini guideline, maka kita nggak bisa sembarangan memberikan rekomendasi gitu dari berdasarkan kalau bukti ilmiahnya belum kuat. Ya. Seperti itu dok, kira-kira dok. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ini 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, kalau stillbirth, apakah masih perlu resusitasi? Itu pertama. Yang kedua, kalau belum terpasang ETT ataupun infus, bayi tersebut memerlukan epinefrin. Bolehkah diberikan subkutan ataupun intramuskular? Yang ketiga, Dr. Adi, kalau tidak punya blender, boleh berapa lama saturasi FiO2 100% dilakukan? Ya, pertama stillbirth ya. Stillbirth itu lahir mati. Jadi selama belum ada tanda lebam pasti kematian seperti lebam mayat, kaku kuduk, maserasi, kemudian apalagi keruhnya kornea, dan dokter masih ada kewajiban untuk menolong di situ. Silahkan lakukan resusitasi. Ya. Tapi kalau udah ada tanda-tanda pasti kematian, jangan diresusitasi, percuma, itu mayat. Ya, dok. Nah, sekarang seberapa lama dokter resusitasi? Ya, resusitasi lengkap itu dikerjakan sampai dengan pemberian adrenalin, itu boleh diulang setiap 3-5 menit. Tentu sudah di VTP, sudah dipijat jantung ya dok. Nah, dokter boleh ngulang lagi. Tapi kalau timeline-nya 20 menit dokter resusitasi tidak ada respon, heart rate-nya 0, dokter boleh menghentikan resusitasi. Karena dari penelitian 20 menit itu nggak respon, kemungkinan besar dia tidak ada respon. Silakan hentikan resusitasi. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang akses ya dok tadi ya. Adrenalin. Adrenalin adalah satu-satunya obat resusitasi dok, karena dia akan meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraktilitas. Sangat efektif, secepat mungkin kalau bisa dia masuk ke arteri koronaria. Problemnya adalah
Lewat mana? Paling cepat lewat intravena. Kalau tidak ada intravena, kita bisa berikan lewat endotracheal tube. Boleh nggak subkutan? Boleh nggak intramuskular? Sekali lagi ini guideline. Guideline itu butuh evidence. Tidak ada evidence-nya yang sampai saat ini yang subkutan sama intramuskular dilaporkan ya. Nah, jadi saya belum bisa jawab nih, boleh atau tidak. Jadi pilihannya lewat intravena atau lewat endotracheal tube. Yang ketiga adalah intraoseus yang udah ada evidence-nya. Nah, seperti itu, Dok. Jadi harusnya sih dokter bisa, kalau nggak bisa intraoseus, nggak bisa intravena, dokter harus bisa intratracheal. Tinggal cuman evidence-nya cuma 3 yang menjadi guideline, itu cuma 3 itu. Subkutan maupun intramuskular, sekali lagi belum ada bukti ilmiah yang cukup mengenai risk and benefit-nya. Ya, Dok. Yang ketiga, berapa lama oksigen FiO2 100% ya, karena nggak punya blender. Nah, ini problem dengan di mana-mana ya. Jadi kalau menurut saya, kalau nggak ada blender sama sekali, ya tidak ada rotan akar pun jadi, dokter yang gunakan sumber gas yang ada. Jadi kita kan kalau pasiennya itu sesak napas, kolaps parunya kan. Jadi mau nggak mau, ya kita harus ngasih pressure. Pressure dari mana? Dari gas yang mengalir, pressure itu timbul. Gasnya yang kita pakai apa? Tinggal ada 2. Oksigen atau udara tekan 21% atau mix keduanya. Nah, kalau udara tekan nggak ada, berarti tinggal oksigen 100% murni. Ya berapa lama? Ya tentu makin lama makin cedera ya. Tapi daripada nggak ada, nggak dikerjain, ya akhirnya parunya kolaps, bayinya meninggal. Ya kita akan tetap kerjakan. Jadi kalau nggak ada, cuman ada oksigen 100% di situ, ya apa boleh buat. Oleh karena itu penting dokter-dokter semua komunikasi dengan dinas kesehatan setempat, karena sudah ada panduan dari Kementerian Kesehatan, minimal alat yang ada di sarana yang menerima persalinan. Di situ udah ada blender oksigen, udah ada sumber gas FiO2 21. Kalau nggak ada juga ada satu alat ya yang bisa buatan di Indonesia, dia bisa ada ininya, ada pompanya mixer itu yang ada di tadi ya, itu bisa digunakan. Jadi silahkan, preparation itu yang paling penting, kan tadi dibilang preparasi yang paling penting. Jadi udah mempersiapkan diri dulu sebelum ada persalinan. Terima kasih, Dokter. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih, Dokter Adi. Ada satu, yaitu tentang early CPAP. Dokter Leonirma. Beliau bertanya bahwa saya diajarkan early CPAP kalau bayi di bawah 1.500 32 minggu langsung memberikan CPAP setelah menerima bayi sebelum langkah awal. Bagaimana ini mengenai ini, Dok? Apakah berlaku atau tidak? Ya, terima kasih, Dokter Rosi. Sebelum langkah awal memberikan CPAP itu sulit ya. Pasti langkah awal dulu dong, kan dibawa ke infant warmer. Ya kan, bayi prematur nggak mungkin dikasih CPAP begitu lahir keluar dari perut ibunya atau dari rahim ibunya. Nggak mungkin langsung. Pasti langkah awal dulu. Jadi langkah awal akan mendahului pemberian bantuan pernafasan, itu udah pasti. Yang kedua, apakah early CPAP itu bagus? Ya, CPAP itu berdasarkan penelitian, dia bisa membantu meningkatkan kapasitas residu fungsional paru lebih cepat, membantu mengkonversi surfaktan. Tentu bagus ya. Problemnya adalah tidak semua bayi, makin ke arah sekarang ini steroid antenatal makin bagus cakupannya gitu. Jadi terus gizi ibu juga makin bagus. Jadi banyak sekali bayi-bayi yang di perbatasan 32 minggu ternyata cukup bagus loh nafasnya gitu. Jadi beda sama dulu ya. Namun demikian, menurut pendapat pribadi saya, kalau memang kita berhadapan dengan 32 minggu ke 1.500, berikan CPAP nggak ada harmnya, lebih banyak benefitnya silahkan. Namun demikian harus segera dievaluasi apakah benar bayi itu membutuhkan. Bisa aja dia bayinya ternyata 32 minggu beratnya 1,8, saya sering menemukan dapat steroid antenatal lengkap, super lengkap, bahkan sampai 4-6 kali sampai dokter 6 hari sama dokter kandungannya, nangis kuat, bagus gitu ya. Jadi CPAP yang setelah saya berikan itu nanti pelan-pelan saya winning, saya lepas gitu. Jadi silahkan kalau mau mengerjakan early CPAP pada kurang dari 32 minggu silahkan. Manfaatnya menurut saya lebih banyak daripada risknya. Tapi apakah ini menjadi guideline? Belum. Karena untuk menjadi guideline sekali lagi harus ada evidence-nya. Jadi evidence-nya itu adalah lihat dulu nafasnya. Nafasnya apnu atau merintih atau napas nyaman. Ternyata kalau dia
napas merintih, baru kita kasih CPAP. Di guideline-nya alurnya seperti itu, ya. Nah, beda sama penggunaan plastik. Kalau penggunaan plastik itu kuat alur evidence-nya. Jadi kurang dari 32 minggu, kurang dari 1.500 langsung dikasih plastik. Gitu. Tapi kalau early CPAP belum ada di guideline itu, tapi ada di bukunya biasanya. Ntar ada di dalam bukunya itu ada consideration silakan. Tapi tidak tercantum di alur. Terima kasih dokter. Sekarang beralih ke pertanyaan tentang ini nih dok, sertifikasi kapan dilakukan. Soalnya kan di selama ini tidak ada jadwalnya berlaku kapan sampai kapan ya. Terus yang kedua, aplikasinya yang harus di-download apa? Yang ketiga, tadi kok jadwalnya baru buat Indonesia bagian timur ya tadi ya. Yang baratnya kapan katanya? Baik. Jadi ini tantangan bersama ya. Jadi jadi tantangan bersama. Resertifikasi. Pertama problem kami adalah mensertifikasi dulu aja udah masih banyak. Masih banyak PR-nya. Meresertifikasi kita masih PR lagi tuh. Jadi mensertifikasi pertama aja kita masih kelagapan. Dokter umum, dokter spesialis anak yang pengen sertifikasi lagi itu agak susah. Kita masih kesulitan. Tapi ke depannya kami akan membentuk konsil resusitasi neonatus ini di bawah dari IDAI. Nantinya kita harapkan konsil resusitasi neonatus mungkin nanti akan satu payung, mudah-mudahan ke depannya harapan kami dengan resusitasi pediatrik ya. Jadi sama-sama ada konsil resusitasi anak. Selanjutnya akan menginduk lagi ke konsil resusitasi Indonesia menginduk lagi ke Asia. Rencananya seperti itu mudah-mudahan ya. Nah, kami berharap sih maunya 5 tahun sekali ya, karena kalau seperti di AAP 3 tahun sekali nggak sanggup ya, 5 tahun sekali, tapi sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Itu nomor 1. Nomor 2, untuk aplikasi apa aja yang harus di-download, nanti kalau dokter udah ikutin dari jadwal itu, kontak personnya hubungin, kemudian nanti setelah terhubung, kemudian daftar, nanti dokter akan dikasih link aplikasinya buat di-download. Aplikasinya sih tinggal di-download aja di App Store atau di Google Play, tapi masalahnya bisa ada linknya yang harus dimasukin agar aplikasi itu aktif. Setelah dokter registry, kemudian dokter administrasi dokter selesaikan, maka dokter nanti akan dikasih linknya. Dokter dikasih waktu belajar selama 2 minggu, 2-3 minggu. Setelah 2 minggu, aplikasi itu akan inaktif dengan sendirinya. Jadi nggak bisa dipakai terus, gitu ya. Nah selanjutnya dokter ikut, tinggal nunggu ujian. Nunggu ujian bisa kapan aja sesuai fleksibilitas dokter. Nanti beres kapan aja, seperti itu. Nah, dan ingat aplikasi ini jangan coba-coba di video, direkam dan sebagainya udah terproteksi dengan baik ya sistemnya ya. Jadi nggak bisa dibajak gitu ya. Karena ini hak cipta ya. Kita harus sama-sama hargai ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah kerja keras. Dan sudah ada haki ya. Sudah ada hakinya dok ya. Jadi tidak bisa di screen recording, tidak bisa direkord ya dan sebagainya. Oke, makasih. Jadwal untuk Indonesia. Jadwal Indonesia Timur. Mungkin setelah jadi gini, kita ini ingin berharap sekarang ini kita lagi mencetak ininya, instrukturnya makin banyak. Sebab sekarang instrukturnya masih banyak terpusat di Jawa. Jadi instruktur dari luar Jawa akan melatih bersama-sama. Setelah itu mereka akan sebagai kofasil dulu. Setelah mereka menjadi kofasil, tentu mereka akan mandiri masing-masing. Nah, mudah-mudahan setelah PIT ya kita bisa ke luar lagi. Karena sebelum PIT ini kita harus nggak boleh terlalu banyak ya fokusnya di sini. Doakan setelah PIT ya, PIT November ya dok. Nah November mungkin nanti mulai Desember mulai dibuka di luar Sulawesi dan sebagainya seperti di Indonesia Timur ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menggelitik ini harus dijawab. Bagaimana pelatihan NLP kan saat ini ada 2, ada UKK, ada Perinasia. Alurnya apakah bisa digunakan yang IDAI ataukah yang Perinasia? Terima kasih. Terima kasih Dokter Rosi. Ini pertanyaan ini. Jadi sebenarnya isinya sama ya dalamnya, cuman gambarnya aja kelihatannya beda ya. Tapi sebenarnya rohnya tuh sama kan, ada 5 bagian besar juga.
seperti itu, persiapan, langkah awal, dan pernafasan dan sebagainya. Prinsipnya sama. Kalau dokter pakai dari American Heart Association silakan. Kalau dokter pakai dari IDAI silakan. Isinya sama, cuman penampakannya seperti beda. Seperti saya bilang tadi, kalau di IDAI lebih kompleks karena lebih banyak catatan-catatan kecil di sana sini untuk mengingatkan nakes-nakes kita seperti perawat, bidan dan sebagainya. Nah, agar tidak terlupakan. Jadi silakan dipakai. Nah, mau ikut pelatihan yang mana? Saya rasa ini akan saling melengkapi ya. Silakan saja sesuai sama nanti silakan apa yang menurut dokter lebih bisa meningkatkan kualitas performance dokter-dokter semua untuk melakukan pelayanan. Silakan bandingkan nanti ikut pelatihan yang mana. Yang penting dokter belajar. Yang penting dokter ikut melatih diri lagi. Itu jauh lebih penting dibanding memilih pelatihan yang mana. Karena menurut saya skill itu bakal hilang kalau nggak diikut latihan lagi. Ya tentu untuk di ujian dokter Indonesia, untuk masuk PPDS, untuk jadi dokter spesialis anak, nanti ujian OSCE, pasti pakai alur resusitasi IDAI, ya karena ini adalah produk IDAI, pasti diakui oleh kolegium, dan ini yang jadi standar, ya. Tapi isinya, step-stepnya itu semua dengan American Heart Association, dengan Jepang, resusitasi Jepang, dengan resusitasi Australia, resusitasi Eropa, isinya sama, nggak ada bedanya, ya. Makasih, Dok. Ya. Terima kasih karena waktu juga, ya. Dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab saat ini, nanti akan kami susulkan dan dokter lagi akan mencoba menjawabnya. Untuk Dokter Yuliana, katanya dia sudah melakukan pelatihan SNF, tapi ada video yang tidak muncul. Nanti tolong baik. Akan kita bahas nanti ya. Tim teknis akan segera menghubungi dokter dan akan segera ya, kita akan ya. Terima kasih atas partisipasinya, sejawat sekalian, tentu senior dan para guru besar yang telah mengikuti online simposium pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Adi yang telah mempresentasikan bagaimana alur yang baru dan pelatihan yang sekarang hybrid. Kita tutup acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.